Oke, pada hari ini topik kita adalah interview. Nah, setelah menyelesaikan bab ini, kita akan diwajibkan mengetahui metode pengumpulan data primer dan sekunder atau bisa membedakannya. Kedua, merencanakan, mendesain, dan melakukan interview pribadi. Merencanakan, mendesain, dan melakukan interview kelompok. Keempat, mengetahui perbedaan kebaikan dan keburukan dari interview. Nah, jadi kita lihat dulu kesimpulannya apa sebenarnya. Nah, di sini kita lihat ada learning objective 1 bisa membedakan pengumpulan data primer dan data sekunder. Nah, apa katanya di sini? Metode pengumpulan data sekunder, metode pengumpulan data adalah sebuah bagian yang menyatu dari desain penelitian. Metode pengumpulan data primer melibatkan pengumpulan data dari sumber aslinya untuk tujuan penelitian yang khusus. Pembahasan metode pengumpulan data primer disusun atau diorganisasikan atas 4 metode pokok pengumpulan data primer. 1. Interview. Kedua, observasi. Ketiga, kuesioner. Keempat, eksperimen. Keputusan pengumpulan data primer berhubungan interrelated ya dengan langkah-langkah lain dalam proses penelitian. Nah, jadi ada 4 ya pengumpulan data primer, yaitu interview. Nah, ya kan? Interview. Ini dia. Observasi, kuesioner, eksperimen. Nah, kedua, merencanakan, mendesain, dan melakukan interview pribadi. Nah, apa katanya? Metode umumnya digunakan mengumpulkan data dalam penelitian bisnis adalah menginterview responden untuk memperoleh informasi mengenai masalah. Interview adalah sebuah percakapan yang terbimbing, percakapan yang memiliki tujuan antara 2 atau lebih orang. Nah, jadi paham kalian ya. Jadi interview kalau kita definisikan percakapan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan dan guide atau bimbingan ya. Ada banyak cara atau tipe interview. Interview pribadi bisa bentuknya tidak terstruktur ataupun terstruktur dan dilakukan hadap langsung, face to face. Bisa juga melalui telepon atau online. Nah, sekarang
kita lihat yang ketiga. Merencanakan, mendesain, dan melakukan interview kelompok. Interview dapat dilakukan pada seseorang, tetapi bisa juga pada sebuah kelompok, di mana interviewernya menanyakan pertanyaan terbuka kepada kelompoknya. Istilahnya fokus group. Digunakan untuk tipe tertentu dari kelompok interview kelompok ya, di mana topiknya ditentukan dengan jelas dan terdapat sebuah fokus atas memfasilitasi diskusi, fasilitas diskusi antara pesertanya. Nah, panel expert adalah sekelompok orang yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk mengetahui pendapat ahli dan pengetahuannya tentang satu masalah. Nah, di sini ya kita lihat ini. Dalam merencanakan, mendesain, dan melakukan interview kelompok ini ya. Jadi interview kelompok ada dua. Ini aku tulis di sini. Interview group atau kelompok KLPK. Ada dua ini. Satu, fokus group. Artinya apa? Si peneliti mengumpulkan orang dan membuat materi apa yang akan didiskusikan. Ini kan focus group discussion ini, atau sering disingkat orang FGD. Mendiskusikanlah topik yang ingin diketahui oleh si peneliti. Nah, yang kedua jenisnya disebut orang expert panel discussion atau EPD. Di sini si peneliti itu ingin memperoleh pengetahuan dan pendapat dari para ahli. Jadi kumpulkannya ahli-ahli, ditanyainya untuk mengetahui pendapat mereka dan pengetahuan mereka. Ya, itu dua itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Keempat, mendiskusikan kebaikan dan keburukan interview. Permasalahan-permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode yang tepat sangat besar pengaruhnya terhadap nilai dari penelitian tersebut. Itulah sebabnya pemilihan metode tergantung pada tujuan dari penelitian. Pertanyaan penelitian dan strategi penelitian. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah ketersediaan fasilitas dan tingkatan keakuratan yang dibutuhkan, jenis data yang dibutuhkan, dan waktu. Keahlian dari reviewer. Dan biaya juga mempengaruhi ya. Keburukan dan kebaikan interview
akan didiskusikan pada bagian akhir. Nah, kita lihat. Oh, nah ini dia udah habis rupanya. Nah, di sini katanya intinya ini penelitian tergantung sekali pada metode. Metodenya, kedua permasalahan dan strateginya. Nah, dan juga faktor-faktor penunjang lainnya seperti ya fasilitas yang ada. Nah, terus keakuratan sejauh mana yang kita butuhkan keakuratannya. Dan satu lagi jenis data. Nah, dan keahlian si peneliti itu sendiri. Dan terakhir adalah happening atau apa? Biaya. Itu yang paling penting. Ya. Jadi itulah 4 yang inti yang akan kita pelajari dalam chapter atau bab ini. Nah, sekarang saya coba mengulangnya lagi dari atas supaya kita bisa mengambil yang penting-penting saja. Nah, kita lihatnya, ini penting ini. Jadi, kalau kita lihat atau kalian nanti meneliti, penelitian itu kan dimulai dari permasalahan. Kalau nggak adanya permasalahan, ngapain diteliti? Nah, dalam permasalahan udah tahu kita buatlah strategi. Nah, apakah kita eksperimen, survei, observasi, studi kasus, teori dasar, penelitian tindakan, atau campuran. Setelah itu, bikinlah metode pengumpulan datanya. Bisa kalian interview, observasi, kuesioner, pengukuran, visip, dan secara tidak langsung. Nah, setelah kita buat strategi, langkah keduanya adalah sejauh mana keterlibatan si peneliti itu. Apakah melakukan minimal saja berupa meneliti yang normal-normal saja. Atau dia perlu memanipulasi atau mengendalikan atau mensimulasikan. Nah, untuk bisa mengetahui keterlibatan sejauh mana si peneliti itu, tergantunglah desain dari sampling atau untuk memperoleh respondennya. Bisa probability atau non-probability, ada ukuran sampel. Nah, setting penelitian. Bisa kontrif, non-kontrif. Apa itu? Nanti kita baca. Nah, baru dilakukanlah pengukuran. Pengukuran dan ukuran. Definisi operasional. Pengukuran skala, kategori, dan coding. Baru masuk kepada unit analisis, yaitu populasi yang kita pilih, individu kah, diat kah, kelompok, organisasi mesin-mesin kah. Selanjutnya, waktu. Apakah jangka satu kali saja atau cross section atau jangka panjang. Nah, di akhir muncullah analisis data. Satu berupa
bagaimana data yang dibutuhkan. Kedua, kecocokan data itu. Ketiga, menguji hipotesis data. Nah, inilah gambaran sederhana dari mulai munculnya permasalahan penelitian sampai ke analisis data. Nah, sekarang ada di situ unobtrusive method. Nah, apa pula ini ya? Nah, kita baca saja. Metode unobtrusive tidak membutuhkan atau mensyaratkan si peneliti untuk berinteraksi dengan orang dia yang sedang dipelajarinya. Nah, jadi unobtrusive itu berarti tidak langsung, dia nggak perlu langsung bertanya, membuat kuesioner kepada responden atau sampelnya. Nah, contohnya melalui internet, ya. Nah, bisa juga ada juga di sini melalui scanner data, ya, di mana si peneliti melihat data-data barcode yang barang dibeli oleh konsumen, ya. Nah, sekarang zaman sudah canggih, banyaklah cara dibikin orang, tapi biasanya unobtrusive itu melibatkan teknologi yang lebih canggih lah, teknologi yang mantap. Nah, sekarang kita lihat apa itu interview terstruktur dan tidak terstruktur. Interview tidak terstruktur adalah diberi nama karena si interviewer tidak masuk ke dalam setting interview dengan urutan pertanyaan yang direncanakan kepada responden. Jadi kalau unstruktur dia tidak buat kira-kira bahasa Indonesianya kisi-kisi pertanyaan. Nah, jadi dia mengalir saja. Ngomong-ngomong cocok teruskan. Nah, sifatnya ini biasanya. Jadi kalau menginterview atau bertanya sama orang, itu ada dua, ada tiga pun. Dua. Yaitu bersifat open. Baru celoset. Open maksudnya, ini di sharing memakai kata tanya. Why? Nah, atau how? Nah, mengapa? Bagaimana? Nah, ya, kalau close, kita ini biasanya membutuhkan jawaban yang singkat-singkat saja. Nah, jadi biasanya ini kalau bahasa Inggris, yes atau no question. Nah, ya, kalau ini sharing open ini WH 4H 4W tambah 1H. Ini 4W ini why, what, where, why. Nah, tambah 1H, H ini how. Nah, ya. Jadi itulah yang open. Dia ingin menggali sebanyak-banyaknya. Nah, inilah yang sharing orang kadang-kadang melakukan unstruktur. Dia ingin jawaban itu yang murni, ya, tidak diarah-arahkan. Jadi kalau yang close ini sering kita arah-arahkan, ya. Nah, oke. Kita lanjut lagi kepada pertanyaan atau interview terstruktur.
adalah yang dilakukan ketika telah diketahui informasi yang dibutuhkan. Jadi minimal dia udah tahu sedikit. Tujuannya ini biasanya hanya untuk memastikan saja. Udah tahunya sebenarnya kira-kira jawabannya. Cuman dipastikan lagi dengan diinterview dan dibuatlah daftar pertanyaannya. Nah, biasanya susunannya ada introduction, kenalan dulu, baru topiknya, baru permintaan saran-saran. Nah, ini kata-kata yang sering diawali untuk memancing ya. Nah, ini tak usah, ini tak usah. Nah, ada teknik-teknik bertanya. Nah, ini penting ya. Walaupun kita tidak melakukan penelitian dalam kehidupan sehari-hari, tak mungkin dalam satu hari kita tidak pernah bertanya. Pastilah satu hari mungkin 10 kali atau 100 kali kita bertanya dalam hidup ini. Metode bertanya yang pertama, funneling. Ya, funneling ini ya kita baca. Pada awal interview tidak terstruktur, disarankanlah kita melakukan pertanyaan open-ended, yaitu pertanyaan yang terbuka, yaitulah tadi 4W 1H, untuk memperoleh ide yang besar, luas dan impresi tentang situasi. Contohnya ya, bagaimana perasaanmu tentang bekerja di perusahaan ini, di organisasi ini. Jadi kalau saya singkat ini, funneling ini adalah bertanya yang luas. Atau dia istilahnya untuk pembukaan. Nah, jadi tapi ini paling penting. Kenapa? Kalau dari awal kita sudah bisa memancing dia dan dia memperoleh kepercayaan terhadap kita, dia di sini bisa ketahuan. Kalau ini lancar, akan seterusnya lancar. Tapi kalau ini saja sudah kaku, kemungkinan interviewnya ya kaku sampai akhir dan tak banyak informasi yang kita dapatkan ya. Nah, ini dulu kita lihat kedua, unbiased question. Kedua, pertanyaan yang tidak bias. Apa maksudnya? Jadi penting kali kita bertanya itu tidak bias ya. Untuk memastikan minimalnya bias dalam pertanyaan. Oh, bukan. Untuk memastikan jawabannya juga tidak bias. Nah, ya. Maksudnya apa sih bias ini? Bias ini artinya, kalau kalian belajar statistik ini sering disebut dengan deviasi, kemelencengan dari titik atau garis tengah. Jadi dalam bertanya juga, kita jangan inilah garis yang kita ciptakan untuk memperoleh apa yang jadi output kita nanti di penelitian. Seandainya dia berupa garis lurus, jangan kita bertanya lurus, belok, 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 nyambung, nyambung. Nah, inilah bias. Harusnya dia lurus saja supaya terkontrol dan jawabannya juga jelas. Nah, ketiga metode bertanya itu adalah memperjelas isu. Untuk memastikan si peneliti memahami isu atau permasalahan seperti yang bisa ditangkap oleh responden, disarankan untuk melakukan perasa ulang atau pernyataan ulang. Informasi-informasi penting kepada responden. Nah, jadi
kita dalam bertanya, kalau memang itu hal-hal yang penting, ya, harus boleh kita ulang, ya, boleh kita pilih cara lain bertanya atau inilah disebut rephrase. Nah, maksudnya apa? Supaya responden mengerti dan kita memperoleh jawaban yang baik. Nah, ya, kita lanjut lagi, yaitu membantu responden untuk bisa memikirkan apa yang kita tanyakan. Nah, jadi satu kunci dalam bertanya itu ialah ini. Satu, ini si penanya. Kita bikin penanya. Ini yang menjawab. Ini. Antara ini kemari, harus ini positif dia atau nangkap. Kalau yang menjawab negatif atau tak nangkap, akhirnya jawabannya juga jawaban yang salah. Nah, kalau si penanya sama si yang menjawab, ini dia positif atau nangkap dia, maka jawaban yang diberikannya juga jawaban yang benar. Jadi, kita harus berusaha menolong si penjawab, mengerti atau dia membantu kita, mengarahkan dia supaya memikirkan pertanyaan kita itu ya. Karena akan membantu juga bagi kita. Nah, ini satu lagi, jangan bercakap saja. Jangan lupa mencatat apa yang kita tanyakan. Atau zaman sekarang sudah canggih, merekam. Merekam bisa bentuk audio, ya, suara saja. Atau bisa melalui video. Nah, inilah yang paling bagus. Kenapa? Kita bisa melihat gestur mukanya, apakah dia berbohong, atau dia mengatakan sebenarnya, atau kita bisa melihat bagaimana isi hati si penjawab. Nah, dengan video ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, bisa juga di sini melakukan interview melalui secara langsung atau telepon. Nah, di sini kebaikan kalau langsung adalah si peneliti dapat mengadaptasi pertanyaan yang perlu, menjelaskan, memastikan responnya dipahami. Nah, ini dia kebaikan dan keburukannya ya. Kalau face to face, kita bisa tahu, nampak kita mukanya, dia paham atau tidak apa pertanyaan kita itu. Nah, baru kita arahkan. Keburukannya apa? Di sini adanya batasan geografi atau daerah ya. Kita di Medan, satu lagi yang mau kita tanya di Nias atau di Padang. Nah, ini nggak mungkinlah kita datangi satu-satu kan. Nah, nah, sekarang kebaikan keburukan melalui telepon. Nah, kebaikannya jumlah orang lebih banyak yang bisa kita dapatkan atau jumlah responden. Keburukannya adalah kita bisa saja diputuskan tiba-tiba atau orang tersebut tak suka dimatikannya telepon. Tapi sebenarnya sekarang ini udah jarang ya. Orang lebih cenderung melakukannya secara online sekarang ini. Nah, tak lagi melalui telepon. Ya. Jadi ada juga melalui komputer, ada namanya CATI, Computer Assisted Telephone Interview, ada CAPI, Computer Assisted Personal Interview. Ada juga pakai software, nah ini fokus group. Ada di situ moderator. Nah, ini dia ada di sini kebaikan dan kebaikan dan keburukannya. Ini kalian bacalah ya. Barangkali sampai di sini dulu topik kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.